Judul, Eksistensi di Ujung Digital. Dunia tidak lagi seramah dulu bagi selembar kertas. Di tengah gemerlap lampu neon pusat perbelanjaan, nomor seri pada uang kertas itu bergetar hebat. Ia melihat teman-temannya, si barcode yang sombong dan QR code yang dingin, mendapat panggung utama. Apakah aku masih berarti, atau hanya artefak yang menunggu waktu untuk dimusnahkan? Bisiknya dalam hati, menatap layar-layar digital yang seolah menertawakan fisiknya yang mulai lusuh. Nomor seri merasa inferior. Ia punya sejarah panjang, ia saksi bisu transaksi besar, namun kini ia merasa seperti kakek tua di pesta anak muda. Ia takut dilupakan. Barcode, meski terlihat produktif, sebenarnya merasa lelah karena hanya dianggap sebagai alat kerja. QR code? Di balik gaya misteriusnya, ia menyimpan kecemasan. Jika internet mati, ia hanyalah kotak hitam putih yang tak punya arti. Mereka semua punya ketakutan yang sama, menjadi tidak relevan. Bayangkan ATM yang masuk dengan langkah berat dan suara bip yang monoton, menyerupai birokrat tua dengan setelan abu-abu yang kaku. Lalu mesin penghitung uang datang seperti badai, TRRRRRR, menyambar tumpukan uang dengan kecepatan yang menyakitkan mata. Uang kertas terbang bagai dedaunan kering di musim gugur, disaring oleh sensor laser dingin yang hanya mencari satu hal, kesempurnaan atau kehancuran. Cerita ini bukan tentang benda, tapi tentang kita. Kita sering merasa seperti nomor seri, merasa punya nilai sejati namun tergilas oleh sistem yang ingin serba cepat. Atau kita merasa seperti smartphone, selalu harus tampil kinclong dan siap sedia, namun sebenarnya rapuh tanpa daya listrik. Kita semua sedang berjuang mencari tempat di dunia yang terus berubah. Taruhannya bukan sekadar gengsi, tapi eksistensi. Mesin penghitung uang berkata dingin, palsu? Tamat. Ini adalah peringatan bahwa di dunia modern, jika kita tidak bisa membuktikan nilai asli kita, sistem akan membuang kita tanpa emosi. Kehilangan fungsi berarti kehilangan hak untuk ada. Kembali ke konflik awal tentang siapa yang paling hebat. Keadaan berbalik saat lampu tiba-tiba berkedip dan mati. Smartphone gelap gulita. Barcode membisu. QR code kehilangan sihir digitalnya. Di saat gelap itulah, tangan seorang manusia merogoh saku, mengeluarkan dompet, dan meraba nomor seri. Hanya dalam kegelapan, nilai fisik yang kuno itu kembali bersinar. Cerita berakhir bukan dengan jawaban, tapi sebuah pilihan untuk Anda. Apakah Anda akan terus mengejar kecanggihan agar terlihat hebat, atau mulai membangun nilai asli yang tetap bertahan bahkan saat sistem di sekitar Anda tumbang? Bukan soal siapa yang paling canggih, tapi siapa yang tetap ada saat segalanya tidak lagi berfungsi. Anda ingin menjadi yang mana? Itulah alasan perusahaan Korea memiliki ada pabrik kertas dan pabrik smartphone. Dalam lingkup teknik industri dan rekayasa teknik di sektor produksi, sinergi antara departemen produksi, tim engineering, serta unit QC, quality control, QA, quality assurance, merupakan kunci dalam menjaga standar kualitas dan efisiensi manufaktur. Salah satu manifestasi nyata dari upaya manajemen dan teknik ini adalah penerapan barcode pada setiap produk sebagai identitas tunggal yang menjamin ketertelusuran, traceability. Di sektor penjualan, rantai produksi hingga pemasaran. Langkah strategis di hulu ini secara langsung mempermudah operasional di sektor hilir, seperti pusat perbelanjaan dan retail. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi praktisi IT dan teknik informatika dalam negeri untuk mengembangkan software kasir, point of sales, orisinal karya anak bangsa. Meskipun sektor pengembangan perangkat lunak ini menjadi peluang usaha dan lapangan kerja yang menjanjikan bagi segelintir talenta lokal, tantangan besar masih membayangi pada sisi infrastruktur fisik, di mana perangkat keras seperti mesin scanner dan unit komputer penunjangnya dari mana?